Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Nuraini, NRP 500131132 dan rekan saya Naya Diti Sabrina Aurelia, NRP 500123143 akan mempresentasikan tentang hasil metode analisis perhitungan kami untuk praktikum voltameter. Latar belakang dari praktikum voltameter ini sendiri adalah reaksi kimia, terutama reaksi redoks, terjadi dalam berbagai sistem, seperti pembentukan karat pada besi, aksi cairan memutih, dan pemurnian logam. Pemurnian logam ini membutuhkan elektrolisis yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia untuk mengendapkan emas atau perak pada logam. Proses pemurnian melibatkan reaksi redoks dan penghitungan endapan logam menggunakan voltameter. Dengan prinsip hukum Faraday, praktikan dapat memahami fungsi voltameter dan mengukur potensial sel atau E-sel. Adapun rumusan masalah dari praktikum ini adalah apakah nilai yang ditunjukkan ampere meter seksama dengan menggunakan voltameter tembaga. Dan tujuannya adalah menentukan keseksamaan dari penunjukan nilai ampere meter dengan menggunakan voltameter tembaga. Selanjutnya adalah dasar teori yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Naya. Dasar teori yang digunakan pada percobaan kali ini adalah pertama potensial dan beda potensial listrik. Energi potensial adalah persatuan muatan di suatu titik dalam medan listrik, sedangkan beda potensial adalah selisih energi potensial antara dua titik. Beda potensial ini memungkinkan arus listrik mengalir dari titik berpotensial yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, yang diukur dalam satuan volt, yang dikutip dari Halliday, Resnick, dan Walker 2014. Dasar teori yang kedua adalah larutan elektrolit yang dikutip dari Chang dan Goldsby 2016 yang menyatakan larutan elektrolit mengandung ion-ion bebas yang mampu menghantarkan listrik, terbentuk saat senyawa seperti garam atau asam terdisosiasi dalam air. Kemampuan hantaran listrik larutan ini bergantung pada konsentrasi ion dan menjadi dasar berbagai aplikasi seperti baterai dan sel elektrokimia. Untuk dasar teori yang ketiga adalah stokiometri yang dikutip dari Zumthor 2014 yang menyatakan stokiometri mempelajari hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam reaksi kimia berdasarkan hukum kekekalan massa. Prinsip ini memungkinkan perhitungan jumlah mol, massa, atau volume zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Untuk dasar teori yang berikutnya adalah reduksi dan oksidasi yang dikutip dari Alknis dan De Paula 2010 yang menyatakan reaksi redoks melibatkan transfer elektron dengan reduksi sebagai penerimaan elektron dan oksidasi sebagai pelepasan elektron. Proses ini penting dalam elektrokimia, metabolisme, dan berbagai aplikasi industri kimia. Untuk dasar teori yang terakhir adalah hukum Faraday yang dikutip dari Brown et al. 2018 yang menyatakan bahwa hubungan antara jumlah zat yang dihasilkan di elektroda dan jumlah listrik yang digunakan dalam elektrolisis merupakan hukum Faraday. Hukum ini mendasari aplikasi seperti pelapisan logam dan produksi senyawa kimia. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yaitu yang pertama satu set voltameter tembaga dengan perlengkapannya, kemudian 1 multimeter digital untuk mengukur, kemudian satu buah neraca digital untuk multimeter digital untuk mengukur tegangan, arus, dan juga resistansi. Untuk yang kedua, satu buah neraca digital untuk menghitung massa, satu buah stopwatch untuk menghitung waktu, dan juga satu buah power supply sebagai sumber tegangan. Untuk langkah kerja yang dilakukan pada percobaan ini, yang pertama hitung arus maksimum dengan mengukur luas permukaan katoda bila kepadatan arus bendera 0,01 sampai 0,02 A per cm². Yang kedua, bersihkan elektroda dengan kertas gosok, ukur massa elektroda dengan neraca digital. Yang ketiga, buat rangkaian seperti gambar yang tertera, lalu atur I sebesar 1A pada power supply. Setelah 10 menit, putus aliran listrik, lalu keringkan katoda dan timbang massa endapan yang menempel pada katoda. Lakukan langkah kedua sampai keempat sekali lagi dengan selang waktu yang sama, sehingga nantinya terdapat 2 kali pengulangan untuk setiap satu variasi arus. Langkah kedua sampai kelima untuk variasi arus yang lain yaitu 1,6. Untuk pada praktikum ini, skema alat bisa dilihat pada PPT yang tertera. Adapun hasil data pengukuran massa endapan pada arus 1 ampere adalah sebagai berikut seperti pada PowerPoint. Terjadi ketidakseragaman data pada
data nomor 4 untuk M1 dan M2. Sedangkan untuk hasil pengukuran masa endapan pada arus 1,6 ampere terjadi ketidakseragaman data pada M2 pada data nomor 2. Selanjutnya adalah mencari arus. Mencari arus dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan I sama dengan G per AT, yang dimana I adalah kuat arus listrik atau dalam satuan ampere, G adalah masa endapan dalam miligram, A adalah ekuivalen elektrokimia dalam miligram persi, A dari CU sendiri adalah 0,3294 miligram persi, T sama dengan waktu dalam satuan sekon. Lalu masuk ke persamaan, G yang diketahui adalah 200 mg, A 0,3294 mg persi, T sama dengan 600 S. Ditanya I sama dengan 1,02 ampere. Data yang didapatkan dari hasil penghitungan untuk arus 1A tergolong seragam, sedangkan untuk arus 1,6A seragam kecuali untuk data nomor 2 yang memiliki hasil 2,02 ampere yang menjadikan rata-rata arus hitung 1,6A menjadi 1,62 ampere. Selanjutnya adalah nilai ketidakpastian dari data-data yang telah diambil. Ketidakpastian adalah parameter yang menunjukkan seberapa akurat hasil pengukuran. Hal ini penting dalam eksperimen untuk menentukan batas kesalahan dalam pengukuran. Untuk persamaannya sendiri adalah ketidakpastian baku sama dengan data pengukuran ke I dikurangi nilai rata-rata pangkat 2 dibagi dengan jumlah pengukuran. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dari persamaan yang telah tersedia, maka didapatkan hasil ketidakpastian dari arus 1 ampere adalah 0,04 mg, sedangkan untuk arus 1,6 ampere adalah kurang lebih 0,083 mg. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penolakan data. Pada data arus 1A ada nilai yang dianggap mencurigakan, yaitu 79.600 mg karena dianggap lebih tinggi daripada yang lain. Sedangkan range dari data yang paling besar ke data yang paling rendah adalah 0,1 mg. Untuk itu didapatkan nilai penolakan data yang didapat nilai Q dengan cara sebagai berikut, dan didapat bahwa 79.600 mg dapat ditolak karena terlalu tinggi. Untuk data arus 1,6A atau arus 1,6 didapat nilai yang dianggap mencurigakan adalah 80.800 karena dianggap lebih tinggi dari yang lain. Sedangkan range untuk nilai tertinggi dan nilai terendah adalah 0,2 mg. Untuk itu ditemukan nilai Q dan data sebesar 80.800 mg dapat ditolak. Selanjutnya adalah nilai galat. Diketahui arus ukur yang telah diukur adalah 1,02 ampere untuk arus yang pertama, sedangkan arus hitung atau I hitung adalah 1,01 ampere. Untuk itu galat persennya adalah sebesar 0,99% untuk rangkaian variasi yang pertama. Untuk variasi yang kedua, arus ukur atau I ukur yang diperoleh adalah 1,62 ampere, sedangkan arus hitung atau I hitung yang diperoleh adalah 1,62 ampere juga. Maka dari itu galat yang diperoleh adalah 0%. Baik, untuk pembahasan pada percobaan kali ini adalah dalam percobaan ini ion tembaga Cu2+ dan larutan CuSO4 mengendap pada lempengan tembaga yang masanya diukur sebelum dan sesudah proses elektrolisis selama 10 menit. Percobaan dilakukan 5 kali dengan variasi arus 1A dan 1,6A yang menghasilkan masa endapan rata-rata 200 mg untuk arus 1A dan 320 mg untuk arus 1,6A. Dengan arus perhitungan masing-masing sebesar 1,02 ampere dan 1,62 ampere. Gejala fisis yang terjadi pada percobaan kali ini adalah berupa endapan tembaga yang menunjukkan keberhasilan proses elektrolisis, meskipun terdapat deviasi kecil antara arus perhitungan dan arus ukur. Perbedaan ini disebabkan oleh keterbatasan power supply dan kapasitas arus yang lebih batas, sehingga hasil perhitungan arus lebih besar dari pengukuran. Baik, kesimpulan pada percobaan kali ini adalah setelah dilakukan analisis dan pembahasan, dapatkan kesimpulan bahwa praktikum voltameter ini dapat membuktikan hukum Faraday karena arus yang diperoleh
dari multimeter dengan arus yang didapatkan melalui perhitungan. Tidak jauh beda dan dapat ditoleransi. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor error seperti power supply yang kurang mumpuni ataupun kesalahan seperti kurangnya kalibrasi multimeter. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.